Pesta Demokrasi Indonesia menuju pencoblosan tinggal menghitung hari. Masyarakat diharapkan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029, serta calon wakil rakyat mereka. Sejak hari Minggu hingga hari Selasa mendatang, Indonesia memasuki masa tenang. Itu artinya segala atribut kampanye yang selama ini dipasang di sepanjang jalan dan fasilitas umum harus diturunkan. Tidak hanya itu, masa tenang pemilu juga berlaku di dunia maya. Masing-masing kubu hingga pendukung paslon tidak diizinkan berkampanye, termasuk di platform media sosial. Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta secara khusus melakukan apel siaga untuk bersiap mengawasi jelang pemilu, termasuk adanya pelanggaran di masa tenang, baik alat peraga kampanye dan juga media sosial. Hal tersebut juga dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta. Di bawah komando Bawaslu Pusat, Bawaslu DKI Jakarta akan melakukan patroli siber. Lantas, mungkinkah media sosial akan bersih dari kampanye politik di masa tenang? Tim TV One mengabarkan. Walaupun kalau ngomongin media sosial nampaknya agak sulit begitu ya. Beda lah kalau misalnya menertibkan APK di jalanan gitu ya. Kalau media sosial satu di take down nanti muncul lagi yang lain. Ini mohon maaf nih, video porno atau konten-konten porno aja bisa kok. Bisa dia take down meskipun muncul lagi yang baru ya, gitu. Tapi apalagi? Usahanya ada terlihat. Oke. Nah saat ini di hari tenang hari kedua ini ada nggak usahanya itu? Ada dong, kan sudah ada cyber dari Bawaslu yang 24 jam akan mengawasi. Kita akan membahas juga hal itu dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio, Bapak Queen Pegagan, anggota Bawaslu DKI Jakarta. Selamat pagi, Pak Queen. Pagi. Kemudian juga Mas Adi Praitno, analis politik. Selamat pagi, Mas Adi. Pagi, Mas Adi. Selamat pagi, Rati, Fadil. Ini tidak ikut berkomentar yang membuat buzzer dan netizen juga komentar kubu-kubu lain kan? Kita cek dulu akunnya dia nih. Akunnya Mas Adi Praitno. Serius nih, Mas. Ada di sebelahnya ada Bawaslu, Mas. Nah, tapi begini, sebelum ke Bawaslu menjelaskan, Anda di hari kedua masa tenang ini merasakan seperti apa di dunia? Tenang nggak di media sosial Anda melihatnya? Menurut saya terlampau kacau. Kalau mengatakan 3 hari masa tenang itu disebut sebagai hari tenang. Karena 3 hari masa tenang ini adalah masa tidak tenang yang sesungguhnya. Hari paling gawat. Hari paling gawat, kalau saya menyebutnya masa paling tidak tenang. Masa paling tidak tenang. Karena memang semua paslon kelihatan mengamplifikasi semua resource politiknya untuk memantapkan dan memenangkan pertarungan di tanggal 14 Februari. Banyak cara yang mereka lakukan. Memang sangat gampang untuk memanipulasi cyber yang dilakukan oleh Bawaslu. Sangat gampang untuk mengakal-akali supaya mereka itu tidak kena delik aduan. Gimana satu contoh aja, akal-akalnya gimana sih, Mas? Ya banyak dong, kan ajakan-ajakan di bawah itu banyak. Di cyber juga banyak. Karena kampanye politik itu kan tidak harus mempromosikan sang calon. Nyerang calon pun juga bagian dari kampanye politik. Kalau kita lihat 1-2 hari ini kan agitasi dan propaganda untuk mendowngrade salah satu calon dan mementingkan calon yang lain kan muncul. Problemnya apakah Bawaslu akan menemukan satu instrumen untuk mendelik yang kayak gitu? Tapi yang saya khawatirkan untuk membuktikan kali ya kalau gitu ya. Betul, karena yang saya khawatirkan adalah Bawaslu ini kan cara kerjanya dia sesuai dengan regulasi yang ada. Yang disebut dengan kampanye itu satu, mengajak untuk memilih paslon tertentu, memperkenalkan visi misi dengan atribut dan seterusnya. Pertanyaannya adalah kalau ada orang menyerang pihak lain, menguntungkan paslon yang lain, mengajak orang lain tanpa ajakan untuk memilih paslon, itu bagaimana caranya? Ini yang ukurannya yang Anda pertanyakan ya. Betul, karena yang disebut dengan kampanye itu adalah penyampaian visi misi, ajakan untuk mencoblos terkait dengan calon tertentu. Pertanyaannya adalah kalau itu tidak dilakukan, tidak menyampaikan visi misi, tidak ada ajakan untuk mencoblos calon tertentu, tapi gestur, intonasi dan pola propaganda politiknya jelas mengajak untuk memenangkan paslon, bagaimana itu ceritanya? Black campaign dengan negatif campaign. Kan banyak misalnya di medsos, Masya Allah ini calon kita dekat dengan ulama, dekat dengan habaib, negarawan betul, siap hidup mati untuk bangsa dan negara ini nasionalis. Apa bisa di take down? Itu jelas kok propaganda politik, itu jelas memberikan message kepada pemilih, ini loh capres yang paling mantap di 14 Padahal kan udah nggak boleh ya. Betul, gitu loh. yang nggak boleh itu kalau pose satu, nggak boleh itu begini, yang apa metal itu nggak boleh. Nggak boleh, Mas Adi. Ini masalahnya kan orang berkampanye nggak model begitu, Pak. Pakai model yang sangat soft,
tapi pesannya sama. Berarti kalau dikatakan pekerjaannya Bawaslu untuk media sosial nampaknya lebih berat begitu ya. Berat betul ya. Pak Quinn, sudahkah ada catatan berapa banyak yang di take down selama hari kedua masa tenang ini, Pak? Pertama saya ingin mengomentari perihal bakal patroli cyber. Cyber 24. Kami sudah melakukan itu. Sudah melakukan itu? Sudah melakukan itu sejak dari masa awal pada saat Masa hari tenang. pers. Itu di media massa ya. Kemudian berlanjut di masa sosialisasi, kemudian masa kampanye, hingga sekarang ini yaitu masa tenang. Makanya perihal bakal melakukan cyber patroli sudah kami lakukan. Namun seperti dikatakan Mas Adi Pray tadi, bahwa memang yang bisa tersentuh itu adalah pelakunya, yaitu dia terdaftar. Jadi peserta pemilunya. Peserta pemilu atau peserta kampanye atau dia anggota tim sukses. Nah, kemudian bila itu ada orang katakanlah umum atau masyarakat yang melakukan netizen, buzzer. Nah, itu yang kita lakukan adalah rekomendasi untuk men-take down ataupun rekomendasi ke Kemenfo. Kemenkominfo ya. Kemenkominfo. Kemudian itu nanti akan dipelajari. Namun demikian tetap Bawaslu akan memberikan pencegahan-pencegahan sebelumnya. Karena kami kan bukan hanya sekedar menindak ya. Kami ada mencegah, ada mengawasi dan juga fungsi itu ada di Anda? Ada. Gitu. Yang kami lakukan tidak hanya mengandalkan squad yang ada di kami, yaitu di provinsi, kota, kemudian di kecamatan, di kelurahan, hingga ke TPS ya, PTPS ya. Kami pun beserta dengan staf, terutama yang di badan kota dan provinsi, itu secara rutin berkolaborasi dengan seperti lembaga-lembaga anti fitnah, Mapindo, kemudian juga cek fakta, kemudian juga dengan badan cyber untuk ikut mengawasi BSSN juga. Ya, BSSN, kemudian juga dengan Keminfo seperti itu. Pak Quinn, tapi kalau tadi dikatakan Mas Adi kan sebenarnya ajakan kampanye ini tidak hanya harus memilih 1, 2, 3, tapi kan juga ada bentuk lainnya. Dan juga bagaimana untuk treatment peserta pemilu yang juga masih menjabat, mungkin sebagai kepala daerah atau dan lain sebagainya. Membedakan antara memposting ia berkampanye atau memposting saat ia sedang bertugas. Nah, itu gimana tuh? Mungkin saya akan komentari perihal masa tenangnya dulu ya. Karena di dalam masa tenang itu kan yang lebih berat ya, ancaman katakanlah ancaman hukuman pidananya, yaitu di pasal 492 itu bahwa dia bisa diancam paling berat 4 tahun dan denda 48 juta. Dan penjara ya? Ya, itu bisa dikenakan, tapi tentu saja kumulatif. Artinya ya itu tidak tadi, sekali ini langsung dikenakan pidana. Artinya dia adalah bagian dari tim kampanye gitu, lakukan gitu di masa tenang. Nah, sementara di masa pungut hitung itu ancamannya paling tinggi ya 3 tahun masa kurungan dan dendanya 36 juta. Gitu. Nah, jadi dalam hal biasanya mereka yang incumbent ini ya, incumbent ini melakukan pada saat sebelumnya itu boleh pada saat masa kampanye itu dia berbarengan katakanlah dengan agenda reses atau sosperda. Di situ tetap harus kami awasi, baik itu di Panwascam tingkat kecamatan, kota ataupun di provinsi, dengan harapan dia tidak melakukan tindakan-tindakan di luar kewajiban dia atau agenda dia sebagai pejabat untuk reses dan sosperda. Dia kan biasa menyerap aspirasi. Nah, bila tidak ada pengawasan, cenderung mungkin bisa melakukan kampanye saat itu. Nah, itu yang kami cegah. Nah, pada saat masa kampanye bagi peserta pemilu yang non incumbent, tentu mereka melakukan kampanye sesuai jadwal gitu. Nah, sekarang ini jelas tidak boleh ada kampanye untuk kita berkontemplasi ya, merenung untuk memilih pilihan mana nanti di
tanggal 14 nanti hari pencoblosan mana yang terbaik. Sebelum jeda nih Pak Queen, saya butuh juga data atau mungkin juga informasi. Kalau tadi Pak Queen mengatakan dari Bawaslu DKI Jakarta khususnya ya, itu kan berkoordinasi dengan sejumlah lembaga dan pendidikan itu kan nanti kan ujungnya adanya di Kemenkominfo. Iya. Sudah ada dikirimkan laporan kepada pemerintah pusat untuk diapakan begitu loh. Temuan-temuan ataupun juga bukti-bukti yang didapati oleh Bawaslu. Rekomendasinya sudah adakah yang dikirimkan? Untuk saat ini rekomendasi yang kami kirimkan itu masih berupa himbauan ya. Masih berupa himbauan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya menyebar hoax dan untuk akun yang diberikan oleh KPU kepada kami yang terdaftar sebagai medsos dari peserta pemilu, so far tidak ada pelanggaran seperti itu. Karena kami selalu sounding, selalu memberikan himbauan-himbauan, namun kami juga tetap memberikan penekanan-penekanan bahwa selain dari akun-akun resmi ini, sebenarnya yang paling kami khawatirkan adalah akun non resmi. Nah, ini yang menjadi ya, ini yang menjadi kekhawatiran karena logikanya ya, kalau dia akun yang resmi tentu dia akan jaga-jaga. Dia tentu akan stay on the track. Yang saya tangkap dari pernyataan Anda adalah terafiliasi jangan-jangan. Iya, maksud saya adakah temuan ke arah sana? Alangkah baiknya bila ke depannya kami tidak bisa langsung memberikan penindakan karena itu di luar regulasi yang kita punya gitu. Kita kan penyelenggara eksekutor. Iya. Oke, baik. Kita jeda dulu sejenak ya. Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.